Ayo nak. Ya baik teman-teman dan guru, sebelum kita mulai pelajaran kita merayakan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Bapa, kita telah menjaga kami Tuhan, anak-anak-Mu, dari rumah kami bersama ke sekolah dengan keadaan selamat. Ya Bapa, kini tugasnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai kegiatan kami, baik ibu dan kami akan memulai pelajaran mengajar kami, Tuhan memberkati Tuhan dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Yesusku, ini serupan kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke baik, terima kasih kepada teman yang telah memimpin kita dalam doa. Setelah ini, ya, Ibu akan melakukan presensi ya. Akan memanggil nama kalian satu persatu, harap didengarkan namanya masing-masing. Albert Andriano Waang, hadir? Ya, hadir. Andreas Christian? Hadir. Angelina Haan? Hadir. Apri Magdalena? Ada Ibu. Arinda Hina Oli? Hadir Ibu. Yang berikutnya Bunga Mailani? Hadir Ibu. Yang berikutnya Cika Olivia? Hadir Ibu. Dian Lin Sepri? Hadir Ibu. Enzi S. Padilla? Hadir Ibu. Ini Efrodus? Ada dah. Femilia? Hadir Ibu. Federica? Hadir Ibu. Intan Auranti? Hadir Ibu. Joy Kristiani? Hadir Ibu. Julio? Hadir Ibu. Oke, Julio bicara ya. Hadir terus. Juneti? Hadir Ibu. Junior? Hadir Ibu. Yang berikutnya Majeski Timu? Hadir Ibu. Marcelani? Hadir Ibu. Marcelani hadir. Maya Angela? Hadir Ibu. Michelle Angeli? Hadir Ibu. Yang mana Michelle? Jawab yang kuat ya Michelle. Yang berikutnya Novena Delsi? Ada Ibu. Yang berikutnya Ria Angelina? Hadir Ibu. Yandi Samuel? Hadir. Dan Geni Salince masih sakit? Ya. Oh, di sekolah terhadir ya hari ini ya? Ya. Oke deh. Dia harus sudah sakit oleh toh? Ada. Ibu perlu sakit di sini ya. Dari 29 siswa satu orang yang tidak hadir, tidak apa-apa, nanti dia bisa mengikuti pelajaran di kali depannya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita akan membakar semangat kita dulu ya supaya lebih semangat. Karena pelajaran seni budaya itu harus semangat toh? Ya. Duduk senang-senang, seru-seru, ketawa-ketawa, jadi kita harus lebih semangat. Jadi kalau ibu bilang selamat pagi, semuanya pagi, pagi, pagi. Ibu tanya apa kabar, semuanya luar biasa, bisa? Ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tangan berdua. Oke baik, jadi pelajaran kita hari ini tentang menyambung pelajaran kemarin ya. Pelajaran kemarin itu tentang perkembangan musik barat. Jadi pelajaran kayak lalu itu perkembangan musik barat, pengertian musik barat. Jadi ibu mau tanya siapa kira-kira yang masih ingat pelajaran kayak lalu tentang musik barat? Ayo, siapa yang masih ingat tentang pengertian musik barat? Coba angkat tangan. Ya, mana? Jadi pengertian musik barat adalah cabang seni yang menggunakan media suara atau nada untuk mengungkapkan ekspresi jiwa manusia yang berasal dari budaya Eropa dan Amerika. Iya, tepuk tangan buat kalian. Jadi pengertian musik barat adalah musik yang berkembang dan berkembang di daerah barat, yaitu Eropa dan Amerika. Jadi hari ini kita mempelajari lanjutannya tentang unsur musik barat. Jadi ada yang bertanya, ibu, kenapa harus mempelajari unsur musik barat? Memangnya penting kamu mempelajari unsur musik barat? Jawabannya adalah penting. Penting sekali mempelajari unsur musik barat. Kenapa penting sekali? Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pembina OSIS ini menugaskan. Minggu depan kelas saya Basmia, dia petugas itu adalah menjadi paduan suara pada upacara hari Senin di SMA Kristen Kalabang ini. Jadi kelompok kelas ini ditugaskan untuk menjadi paduan suara, toh? Berarti kita harus menampilkan yang baik, kita harus menyanyi dengan baik, toh? Supaya upacara hari Senin berlangsung dengan hikmah. Nah, bagaimana supaya kita bisa bernyanyi dengan baik? Berarti kita harus menguasai lagu, kita harus menguasai lagu dan juga menguasai unsur-unsur musik sehingga kita dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
atau lagu-lagu nasional dengan benar, toh? Benar tidak? Iya. Benar. Jadi pembelajaran ini nih ada 3 nilai yang ibu ambil. Jadi yang pertama itu nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga nilai keterampilan. Jadi selain nilai pengetahuan dan keterampilan, ibu lihat nilai ini jawab pertanyaan bagus-bagus, atau ibu lihat dia ini ternyata dia bisa menyanyikan bagus-bagus. Ibu juga menilai tentang sikap. Bagaimana kamu dalam kelas itu, bagaimana dia punya menerima pelajaran, dia ribut atau tidak, dia bisa bekerja sama dengan teman atau tidak, dia menghargai teman atau tidak. Jadi semuanya itu ibu ambil nilai. Sudah paham? Sudah ya? Oke, setelah ini ibu akan memutar video. Jadi kita nonton video sama-sama. Kita nonton video sama-sama ya. Semua bisa terlihat dari belakang. Iya. Di belakang jelas ya. Jadi mungkin speaker tidak ada, jadi ibu buka speaker. Pasti bisa terdengar dengan jelas. Sabar ya. Bisa terlihat toh? Masih lama ya? Masih loading? Bisa ya? Punya speaker. Sedikit dulu. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan melihat, memberikan tanggapan tentang video ya. Bagaimana bisa ya? Bisa terlihat ya? Kenapa bisa ya? Ada video. Pasti ada telepon. Terus
Bagus, keren ya. Jadi ada dua video tadi tuh yang kita lihat tuh. Anak-anak sedang bernyanyi, melakukan lomba pada suara. Jadi lagu pertama tadi lagu apa tadi? Lagu kedua tadi adalah lagu tradisional dari Jawa. Supaya orang jamu lagunya. Begitu lagunya bagus ya? Bunyi harmonis, anak-anak bisa menyebawakannya dengan bagus. Sekarang ibu mau bertanya, mengapa sampai bagus? Karena mereka berlatih dengan baik. Karena mereka menguasai lagu dan mereka berlatih dengan baik serta menguasai unsur musik ya. Unsur musik yang telah dikuasai mereka ketahui ada beberapa unsur musik itu. Sekarang ibu bertanya dulu, unsur musik itu apa? Unsur itu apa unsur? Ada yang tahu unsur? Unsur itu artinya bagian ya. Bagian-bagian. Berarti musik itu ada bagian-bagian yang menyusunnya menjadi sebuah musik gitu. Contohnya seperti badan kita ada bagian-bagian toh. Ada bagian kepala, ada bagian kaki, toh. Tangan, jari tangan, biji mata, lubang telinga, daun telinga dan lain-lain. Bagian-bagian itu membentuk atau menyusun tubuh manusia. Sama dengan musik juga ya. Jadi untuk menyusun musik itu ada unsur-unsurnya. Jadi unsur musik itu ada beberapa. Mungkin ada yang tahu. Apa? Unsur musik yang pertama ada nada. Nada, benar. Nada, terus apa lagi? Dinamika, apa lagi? Tempo, apa lagi? Ritme, apa lagi? Tangga? Nada. Yang berikutnya ada notasi. Ada notasi. Notasi itu dibagi atas dua toh, notasi angka dan notasi balon. Pintar semua kalian ini. Oke, sekarang itu membuka materi, kita lihat sama-sama ya. Bisa dicatat ya. Bisa dicatat materinya. Iya, bisa terlihat? Bisa terlihat ya, semua bisa terlihat ya. Jadi materi hari ini kita adalah unsur musik. Sekarang ibu membaca dulu defininya. Yang pertama, memahami konsep unsur musik barat. Yang kedua adalah menampilkan beberapa lagu dan pertunjukan musik barat. Yang berikutnya lagi ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur musik pada pertunjukan instrumen solo dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur musik tempo dan dinamika melalui media audio visual dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami unsur tempo dan dinamika pada lagu maju. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini, ada tiga itu. Berikutnya kita masuk yang pertama, unsur-unsur musik. Sama seperti tadi yang dijawab oleh kawan tadi, unsur musik itu terdiri dari beberapa unsur. Musik terdiri dari beberapa unsur. Yang tiga itu yang pertama adalah melodi. Yang kedua adalah irama. Yang ketiga adalah harmoni. Yang berikutnya ada tempo. Yang berikutnya ada dinamika. Yang ada timbre dan notasi. Yang kedua notasi angka dan notasi balon. Tapi pada pembelajaran hari ini kita hanya mempelajari dua unsur musik, yakni unsur musik tempo dan dinamika. Jadi yang lainnya kita belajar di hari lain, tapi hari ini kita belajar cuma dua saja unsur musik, tempo dan dinamika. Kita masuk di yang pertama ya, unsur musik tempo. Tempo. Ya, tempo adalah ukuran kecepatan ketukan pada lagu atau cepat lambatnya sebuah lagu. Jadi, jika lagu dimainkan dengan cara semakin cepat, maka semakin tinggi atau besar pula nilai tempo musik tersebut. Jadi tempo adalah cepat lambatnya ketukan pada sebuah lagu. Jadi kalau ada ujian keluar, apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya ketukan dalam sebuah lagu. Yang berikutnya, tempo lagu juga akan sangat berpengaruh terhadap suasana yang dibawa lagu. Sebagai contohnya, lagu bertempo cepat akan dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Sedangkan lagu bertempo sedang akan lebih terkesan megah.
Sebaliknya lagu bertempo lambat digunakan untuk menyanyikan lagu sedih, syahdu dan romantis. Jadi tempo ini sangat berkaitan sekali dengan lagu ya. Jadi kalau macam lagu cepat dah harus tempo cepat, ditulisan di situ lagu ini dinyanyikan dengan cepat atau riang atau gembira. Berarti kita harus menyanyikan dengan cepat toh? Tidak mungkin kita menyanyikan lagu maju tak gentar dengan lemah. Toh? Dari judul saja maju tak gentar itu sudah menamakan isi lagunya seperti apa. Jadi harus dinyanyikan dengan cepat, semangat, riang, gembira. Yang berikutnya lagi lanjut ya. Tempo sendiri dia memiliki beberapa bagian kategori. Dicatat ya. Tempo itu dia memiliki 3 bagian atau 3 kelompok besar. Yang pertama adalah tempo lambat. Tempo lambat adalah tempo lambat. Jadi ada terdiri dari beberapa bagian. Nanti re itu sangat lambat. Yang berikutnya largo, lambat sekali. Lento, lambat. Dan yang terakhir adalah adagio, dia lebih lambat dari largo. Berarti tempo ini dia masuk dalam kelompok yang lambat. Jadi dia musiknya lambat, lagunya lambat, dan bentukannya lambat, lambat. Tak, 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 tak. Sebentar di belakang kasih contoh lagu-lagu mana yang memiliki tempo lambat. Waduh. Yang berikut lagi, yang kelompok kedua adalah tempo sedang. Nah, tempo sedang ini dia menunjukkan suasana dan saat tersebut gembira dan megah. Jadi yang pertama itu adalah andante, dia secepat orang berjalan. Jadi kita contoh secepat orang berjalan, temponya bunyi seperti itu. Nah, tempo lagu begitu. Yang berikutnya adalah andantio, dia lebih cepat dari andante. Berarti dia lebih cepat lagi tuh, seperti orang setengah berlari itu. Begitu. Berikutnya adalah maestoso, dia cepat, dan moderato, dia sedang sedikit lebih cepat. Berarti dia di antara cepat dan lambat, jadi antara-antara ya. Setelah itu kita lanjut. Yang berikutnya adalah tempo cepat. Dia menunjukkan suasana lagu yang gembira dan semangat seperti lagu tadi ya. Lagu apa tadi? Maju. Yakni yang pertama itu adalah allegretto, dia agak cepat dan riang. Allegro, dia cepat. Hidup dan riang. Vivace, hidup. Presto, cepat, dan yang paling cepat itu adalah marcia, cepat sekali. Kita ulang ya, allegretto, allegro, vivace, presto, dan marcia. Nah, ini lagi. Selain itu, ada beberapa tanda yang menunjukkan tempo atau kecepatan lagu, yakni accelerando, dia semakin lama semakin cepat. Yang berikutnya adalah ritardando, dia semakin lama semakin lambat. Yang berikutnya adalah fermata, dia cepat lambatnya lagu diatur oleh penyanyi atau dirigen. Jadi contohnya kalau orang yang pimpin lagu itu dia kalau tanda fermata itu, berarti dia terserah dirigennya ya, dia mau panjang tarik semacam mana, atau terserah dari penyanyi. Contohnya Judika kan dia kan biasanya ada tarik-tarik kok. Berarti dia sudah menggunakan musik fermata dan musik tempo fermata. Dia terserah dia menarik sampai di mana juga itu kan suka-suka dari penyanyi sendiri. Yang terakhir adalah staccato atau temponya putus-putus. Ini alat untuk mengukur kecepatan tempo disebut metronom. Jadi ingat baik, alat untuk mengukur kecepatan tempo adalah metronom. Selain metronom, kita juga bisa menggunakan alat musik keyboard dengan menggunakan metronom digital. Jadi di alat musik keyboard itu ada satu tombol yang dia mengatur untuk mengatur tempo. Ada tombol itu kan situ dia langsung tak. Sama juga dengan pada HP. Jadi ada aplikasi di HP namanya metronom online. Jadi kalau kita tidak punya keyboard, kita tidak punya alat metronom itu, kita bisa download itu alat aplikasi namanya aplikasi metronom online. Jadi kita bisa mau menyanyi, mau cari tahu lagi bagaimana kecepatannya, bagaimana lambatnya, kita bisa cari tahu dari HP. Sampai sini sudah paham? Oke baik, setelah ini Ibu akan memberikan contoh ya. Ibu akan memberikan contoh lagu yang menggunakan tempo lambat. Apa tadi tempo lambat tadi? Lambat, lento ya? Lento. Ibu berikan contoh lagu Tanah Air. Setelah ini Ibu akan tes bersama kira yang sudah paham. Ibu akan berikan contoh lagu Tanah Air.
Dia menggunakan tempo di 70 sampai 77 tentukan. Isi mau baik-baik kalau tenang ya. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak lupakan, yang terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh. Sudah ya? Sampai di sini ya. Sekarang ibu mentes dulu siapa yang bisa memberikan lagu dengan menggunakan tempo cepat. Siapa yang bisa memberikan lagu dengan tempo cepat? Ada tempo cepat, ada Vivace, Malaysia dan lain-lain. Siapa dia? Siapa yang bisa? Ya, mana? Lagu apa? Lagu Berkibarlah Bendera. Coba Nona berikan contoh. Berkibarlah bendera, bulan suci yang merah, di seluruh bangsa Indonesia. Pujaan bangsa. Iya, tepuk tangan buat kalian. Siapa bisa memberikan contoh dengan tempo lambat? Lagu dengan tempo lambat tadi? Siapa? Ayo mana? Coba. Lagu syukur ya? Oke, coba. Dari hatiku teguh, hati ikhlasku penuh. Iya, benar sekali. Itu tangan buat kawan. Tapi kamu yang jelas sudah memahami tentang unsur musik tempo. Jadi ada lagu yang bertempo cepat dan lagu yang bertempo lambat. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke unsur musik yang berikutnya adalah unsur musik dinamika. Jadi, dinamika adalah tanda untuk memainkan nada dengan volume keras atau lembut. Dengan kata lain, dinamika adalah keras lembutnya suatu nada yang dimainkan dalam sebuah lagu. Keras lembutnya nada yang dimainkan dalam sebuah lagu. Dinamika juga merupakan salah satu dari unsur-unsur musik. Dinamika memiliki fungsi penting, yaitu menunjukkan nuansa lagu, bisa sedih, senang, agresif, dan lain-lain. Ya, dinamika ini merupakan salah satu unsur musik yang dapat menggambarkan emosi dan menyampaikan perasaan pada sebuah lagu. Sama seperti tempo tadi, dinamika juga dibagi menjadi beberapa jenis. Kita lihat itu yang pertama adalah piano. Dia punya lambang itu adalah huruf P kecil ya. Jadi dia arti piano itu adalah suara yang dihasilkan lembut. Yang kedua adalah pianissimo. Dia punya tandanya itu apa? Dua huruf P kecil double ya. Ini artinya suara yang dihasilkan lebih lembut dari piano. Yang berikutnya adalah mezzo piano dengan adanya tandanya di situ huruf M dan P kecil, yakni suara yang dihasilkan agak lembut. Yang berikutnya mezzo forte, ada tandanya di situ huruf M dan F kecil, suara yang dihasilkan agak kuat. Yang berikutnya adalah forte dengan tandanya di situ adalah huruf F kecil, yakni suara yang dihasilkan kuat. Yang berikutnya adalah fortissimo, F double, suara dihasilkan lebih kuat daripada forte. Yang berikutnya adalah crescendo dengan debit tanda itu lebih kecil lagi kan? Suara yang dihasilkan makin lama makin kuat. Dan yang terakhir adalah decrescendo dengan debit tanda di situ kalau jika kita belajar berarti lebih besar dari itu. Berarti suara yang dihasilkan makin lama makin lembut. Jadi nanti kita menghafal ini apa itu forte, fortissimo, decrescendo dan lain-lain. Sekarang ibu mau mencontohkan bunyi crescendo ya, atau apa dari crescendo? Suara yang dari makin lama makin kuat. Berarti suara yang sudah itu makin lama makin kuat. Ibu contoh ya. 1, 2, 3. Ulang ya. Makin lama makin kuat. Berarti dia mulai dari kecil dulu, kecil sampai besar. Ulang ya. 1, 2, 3.
contoh tentang dinamika decrescendo, suara yang dihasilkan, suara yang dikeluarkan lebih makin lama makin lembut. Ayo siapa? Coba angkat tangan. Siapa coba angkat tangan? Ya Nona, ayo jangan malu. Dicontohkan sendiri. Suara decrescendo, yakni makin lama makin lembut. Berarti dia mulai dari kuat dulu tuh, kuat atau keras dulu. Ayo coba. Do. Ulang. Do. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat saya. Sudah bisa dipahami ya, dibedakan antara tempo dan dinamika. Tempo dari apa, dan contoh-contohnya apa, dan dinamika itu apa, dengan contoh-contohnya apa. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Iya. Maju tak gentar. Maju tak gentar merupakan salah satu lagu nasional yang menggambarkan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Adapun tempo lagu Maju tak gentar adalah cepat atau dikenal dengan istilah marsia moderato. Berarti tempo marsia tadi berarti lagu ini kan harus cepat. Tempo marsia moderato adalah tempo yang biasa digunakan saat berbaris. Jadi dari 83 ke 85 BPM. BPM itu adalah satuan untuk mengukur ketukan ya pada tempo. Pada lagu itu disebutkan dengan BPM, bukan dengan ketuk per menit. Ya bisa ketuk per menit juga. Yang berikutnya adalah marsia dalam tempo musik merupakan tempo atau kecepatan ketukan musik yang setara dengan kecepatan orang berbaris. Jadi kita semua pernah lihat orang berbaris loh. Polisi baris berbaris bagaimana menggerakkan trak. Seperti itulah kecepatan dari tempo marsia. Kemudian maju tak gentar juga dinyanyikan dengan birama 4/4, yang artinya setiap birama terdiri dari 4 urutan. Jadi tempo tersebut dimaksudkan untuk menyatakan irama cepat atau lambatnya sebuah lagu. Sampai di sini sudah paham? Ya. Oke, setelah ini Ibu akan membagikan tugas. Kita ada berapa kelompok semua? 6 ya? Berarti pas. Dibagikan tugas, SKPD-nya dibagikan. Harap dikerjakan, ditulis. Langsung tulis di situ saja dengan nama kelompoknya ditulis. Ada materi. Ibu beri waktu kamu selama Ibu berikan waktu kalian selama 5 menit untuk mengerjakan ya. Ayo dikerjakan, ditulis nama kelompoknya di belakang. Di belakang sini kaki tulis nama kelompok. Nomor 1, 2, 3, padahal ada berapa nomor situ? Dikerjakan bersama-sama. Oke, siap? Ya, waktu dimulai dari sekarang 5 menit langsung dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama ya, yang tidak aktif ditulis. Kalau yang kerja 1 orang saja ditulis. Dibaca dan dipahami baik-baik. Tidak harus.
connect dulu. Ini masih lama nih. Masih kita 15 menit. Jadi cepat tadi. Kita mereka masih ada evaluasi. Udah, kita waktu mengerjakannya 10 menit ya. Mengerjakan tugas dulu. Dibaca baik-baik, materinya itu dicatat. Waktu mengerjakan LKPD ini adalah 10 menit. Jadi dibaca dan dipahami baik. Tulis nama semua kelompok 10 menit ini lama. Jadi kamu harus lihat baik-baik itu tugas. 10 menit yang bakal diberikan ibu untuk mengerjakan LKPD ini lama ya, Pak. Jadi bisa dilihat baik-baik. Waktu 10 menit. Baca di sini lihat baik-baik materinya. Bisa dicatat materi. Dikerjakan dulu ya, waktunya 10 menit. Tulis nama kelompok, di belakang tulis nama kelompok. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Bagaimana kelompok yang di sana? Aman? Nah, dikerjakan dulu materinya, dibaca, dipahami. Karena nanti saat ujian, ibu akan memberikan soalnya ya kira-kira seperti itu ya. Kalau siapa yang menyimak pelajaran tadi pasti bisa menjawab dengan benar saat ujian. Karena ini kan kerja kelompok, kalau kelompok kita kerja rame-rame toh. Tapi kalau ujian kan kita kerja sendiri-sendiri. Jadi harap jangan hanya satu orang yang bekerja, tapi semuanya bekerja sama-sama, dipahami dengan baik. Kalau saat ujian nanti itu kita ujiannya sendiri-sendiri. Ayo lagi 6 menit. Dibaca dan dipahami materinya itu bisa dicatat di buku. Sambil bekerja kita sambil melihat video ini ya. Sambil bekerja itu sambil kita melihat video yang ditampilkan. Sambil bekerja kita melihat video yang ditampilkan sebagai referensi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Kembali pada Pendata. Jadi sambil kerja kita lihat video karena ini adalah referensi ya, video referensi. Khusus tentang target tempo dan dinamik. Apa itu tempo dan dinamik? Simak ulasan saya sampai habis. Tempo merupakan kecepatan sebuah lagu atau tempat lambatnya sebuah karya lagu atau karya musik. Alat ukur tempo adalah metronom. benda ini namanya metronom. Alat ukur tempo dalam di sini banyak terdapat berbagai macam klasifikasi tempo. Ya, bisa disebutkan. Jadi lihat videonya, simak videonya supaya bisa mengerjakan LKPD dengan benar ya. Jadi kalau ada materi yang belum dipahami, belum yang ada di LKPD itu bisa disimak dari video. Tempo lambat contohnya klasifikasinya adalah grave, largo, lento, adagio dan sebagainya. Tempo sedang contohnya yaitu andante, andantino, moderato. Nah, tempo cepat contohnya adalah allegro, vivace, presto. Akan saya jelaskan masing-masing jenis tempo ini dengan aplikasi. Simak dalam tutorial
Yang pertama adalah tempo lambat. Tempo lambat digunakan untuk lagu-lagu yang sifatnya sedih. Sudah dikerjakan? Contoh tempo lambat adalah lento. Itu paling seperti ini. Contohnya ya, Contoh kalau dikasih tempo lambat. lambat. Lagu-lagunya bersifat sedih, sendu. Contoh ini contohnya. Kemudian yang kedua Dikerjakan? sudah. Orang tunggu ayo tugasnya dikumpulkan. Kalau lagu-lagunya santai, pada Kumpul umumnya di satu orang antar dia. jika ngomong semuanya adalah nada C. Ini tempo saja. Ini dia musiknya. Lagu-lagu sifatnya santai, normal, soalnya seperti ini. Semua sudah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Ini adalah tempo cepat. Nanti minggu depan baru kita lihat kembali videonya. Oke baik, semua tugas sudah dikumpulkan ya? Sekarang kita akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran hari ini yang kita bahas dari tadi itu ada tempo dan dinamika. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian tempo? Yang bisa diangkat angka. Ayo Nona. Tempo adalah cepat atau lambatnya ditentukan pada sebuah lagu. Tempo adalah cepat atau lambatnya ditentukan dalam sebuah lagu. Benar ya jawabannya? Tangan terlihat. Yang bisa memberikan jenis tempo. Salah satu jenis tempo. Ya Nona. Salah satu jenis tempo Ya. adalah lagu yang berarti lambat sekali. Salah satu jenis tempo adalah largo yang berarti lambat sekali. Ya benar. Yang berikutnya siapa yang bisa memberikan pengertian dinamika? Ya, laki-laki ganteng, kita manis. Coba. Dinamika adalah keras lembutnya nada pada sebuah lagu. Dinamika adalah keras lembutnya nada dalam sebuah lagu. Benar, kita dulu. Siapa yang bisa memberikan contoh, menyebutkan salah satu contoh jenis dinamika? Ayo, yang Nona belakang. Salah satu jenis dinamika adalah crescendo, yaitu suara yang dihasilkan makin lama makin kuat. Crescendo adalah suara yang dihasilkan makin lama makin kuat. Ya, benar sekali. Semua jawabannya benar sekali. Ayo tepuk tangan. Oke baik, setelah ini kita akan merangkum semua pembelajaran hari ini mulai dari unsur-unsur musik. Unsur musik itu yang pertama adalah ada apa? Dinamika, tempo, harmoni, ritme, tangan nada, yang ada notasi balok dan notasi angka. Benar sekali. Yang berikutnya adalah tempo. Tempo adalah cepat lambatnya ditentukan dalam sebuah lagu. Tempo adalah cepat lambatnya ditentukan dalam sebuah lagu. Yang berikutnya dinamika adalah keras lembutnya nada yang dimainkan pada sebuah lagu. Oke baik, terima kasih. Hari ini boleh berjalan dengan benar dan lancar. Untuk tugas minggu depan ibarat tugas ya. Untuk tugas pembelajaran minggu depan adalah kalian mencari lagu yang menggunakan tempo vivace. Kalian mencari lagu yang menggunakan tempo vivace. Vivace tadi dia masuk di tempo yang cepat dalam kelompok tempo yang cepat. Jadi tugas ini adalah tugas masing-masing. Bisa lagunya sama tidak apa-apa, tapi akan lebih baik lagunya berbeda. Lagu nasional Indonesia adalah lagu yang menggunakan tempo vivace. Sudah? Sudah ditulis semua PR-nya. Ingat dikumpulkan minggu depan saat pelajaran ya. Satu itu, dan yang kedua pelajaran minggu depannya lagi kita adalah melanjutkan materi hari ini ya tentang unsur musik, tempo dan dinamika. Dan hari ini kita belajar pengetahuan, berarti minggu depan kita belajar tentang keterampilan. Berarti kita praktek. Minggu depan kita praktek menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo dan dinamika yang tepat. Sudah? Jadi minggu depan itu kita akan praktek menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo dan dinamika yang tepat.
Jadi setiap kelompok itu jadi kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dinyanyikan. Semua menyanyikan. Nanti Ibu akan tunjuk siapa yang maju-maju. Intinya setiap kelompok harus siap. Oke baik, pembelajaran kita hari ini telah berakhir. Semua tugas yang sudah dikumpulkan ya? Ya. Ini tugas akan Ibu periksa di rumah dan Ibu juga bagi kembali siapa nilai kelompok mana yang kompak, kelompok mana yang menyimak dengan baik pembelajaran hari ini. Oke baik, pelajaran hari ini telah berakhir. Kita minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang memimpin pertama tadi? Ayolah maju. Ya baik teman-teman yang terus kita mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami Tuhan dari awal pelajaran hingga akhir sejalan yang baik. Ya Bapak, kami akan kembali ke rumah kami, mari Kau memberkati Tuhan di perguruan dan bersama rumah kami dan berjalan selamat. Ini serapan kami Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Oke baik, terima kasih anak-anak kelas 7 ya. Pelajaran seni budaya telah berakhir. Setelah ini kalian siap untuk pembelajaran selanjutnya ya? Ya.